Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aryasena. Saya dari Teknologi Proses Industri Petrokimia atau Proses 2 dengan NIM 93222061. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS agama secara jujur, dari hati, dan sesuai dengan pemahaman saya. Untuk soal yang pertama, apa nilai Islam yang menurut Anda paling relevan dengan kehidupan Anda saat ini? Menurut saya, nilai kejujuran sangat relevan di kehidupan saya, baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan sosial. Dengan kejujuran, saya dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang baik antara saya dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Kemudian lanjut untuk nomor 2, bagaimana Anda menilai akhlak Anda saat ini dan aspek apa saja yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Saya merasa akhlak saya sudah cukup baik, tetapi saya ingin dapat lebih sabar dalam menghadapi segala situasi, dan terkadang saya mudah terpancing emosi, terutama pada saat menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan saya. Kemudian lanjut ke nomor 3, apakah ada situasi dalam hidup Anda di mana Anda merasa berhasil menerapkan akhlak Islam dan ceritakan? Ada, ketika saya menghadapi konflik dengan teman saya. Daripada saya berdebat dengan teman saya menggunakan emosi, lebih baik saya menenangkan diri terlebih dahulu. Kemudian setelah saya lebih tenang, saya akan melanjutkan diskusi saya dengan teman saya dengan hati yang lebih sabar dan penuh ketenangan. Dengan ini membantu saya menyelesaikan masalah dan memperkuat tali silaturahmi saya dengan teman saya. Dan saya juga merasa ini adalah penerapan akhlak Islam yang baik. Kemudian lanjut ke nomor 4, apakah ada pengalaman hidup yang membuat Anda merasa lebih dekat dengan Allah? Ya, ada. Pada saat saya setiap kali mengunjungi masjid sebelum saya benar-benar pulang sampai di rumah. Biasanya ini saya lakukan ketika saya telah melakukan aktivitas di luar, seperti setelah pulang kuliah. Pada saat itu juga setelah saya melaksanakan sholat, saya merasa aktivitas yang telah saya laksanakan pada hari itu dapat berjalan dengan baik karena atas izin Allah. Dan saya merasakan kedamaian yang mendalam setelah melakukan aktivitas harian itu. Dan pada momen-momen itulah yang membuat saya merasa lebih dekat dengan Allah. Kemudian lanjut ke nomor 5. Dalam situasi apa Anda merasa paling bersyukur kepada Allah dan bagaimana Anda mengekspresikan rasa syukur itu? Saya paling bersyukur pada saat saya terbangun dari tidur saya, karena dengan itulah Allah masih mengizinkan saya untuk menjalani kehidupan di dunia. Dan saya biasanya mengekspresikan rasa syukur tersebut dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif atau aktivitas yang bermanfaat bagi saya maupun orang yang ada di sekitar saya. Kemudian lanjut nomor 6, apa doa yang paling sering Anda panjatkan dan mengapa doa itu begitu penting bagi Anda? Doa-doa yang sering saya panjatkan yaitu adalah doa untuk diampuni segala dosa-dosa saya, baik itu orang tua saya maupun saudara-saudara saya yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Dan saya juga berdoa untuk selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan saya juga meminta untuk Allah mengizinkan saya agar dapat memasuki surganya dan dapat membawa kedua orang tua saya menuju surganya. Dan terdapat banyak lagi doa-doa saya yang belum saya dapat sebutkan. Doa-doa ini penting bagi saya karena dengan doa-doa inilah saya dapat berharap kepada Allah bahwa setiap doa yang saya panjatkan dapat dikabulkan walaupun pada saat saya sudah tidak ada di dunia. Kemudian soal nomor 7, bagaimana Anda menghadapi kekecewaan atau kegagalan dalam hidup sesuai dengan ajaran Islam?
Ketika mengalami kekecewaan atau kegagalan, saya berusaha untuk tidak terlalu memikirkan perasaan itu. Tapi saya mencoba untuk belajar dari pengalaman yang sudah saya alami dan tetap berdoa agar diberi kekuatan dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan ini. Selanjutnya, soal nomor 8. Apakah ada momen dalam hidup Anda ketika Anda merasa sangat membutuhkan bimbingan Allah dan bagaimana Anda menghadapinya? Pada saat saya menghadapi cobaan yang berat dan merasa sangat tertekan dalam menghadapinya, saya selalu berpikir positif. Pasti Allah memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan saya. Dan saya tidak lupa untuk berdoa dan berusaha agar tetap tenang, sehingga itu yang dapat membantu saya untuk fokus kembali kepada kehidupan saya. Selanjutnya, nomor 9. Apa yang Anda lakukan ketika Anda dihadapkan pada pilihan yang bertentangan dengan ajaran Islam? Ketika saya dihadapkan dua pilihan yang bertentangan dengan ajaran Islam, saya biasanya merenungkan pilihan tersebut terlebih dahulu dan mencoba untuk mencari tahu pilihan mana yang lebih baik bagi saya, sehingga saya tidak menyesali pilihan tersebut ketika saya sudah memilih pilihan tersebut. Dan jika perlu, saya akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada orang yang saya percayai dapat memberikan solusi terbaik bagi saya, seperti ustadz maupun ustazah. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana Anda memotivasi diri sendiri untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, terutama di saat-saat sulit? Ketika menjalankan ibadah terasa sulit, biasanya saya memotivasi diri saya dengan mengingat kembali tujuan hidup saya itu untuk apa sih? Untuk apa saya hidup di dunia ini? Yaitu untuk melakukan beribadah kepada Allah. Maka dari itu, setiap aktivitas yang saya lakukan, saya selalu niatkan untuk beribadah kepadanya. Sehingga dengan ini membuat saya selalu konsisten dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Mungkin saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.